Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda kali ini menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Maria Asegaf. Nah, tak terasa ya pemirsa, perayaan Idul Adha 1441 Hijriah ini sudah semakin dekat. Dan nampaknya juga perayaan Idul Adha tahun ini akan terasa berbeda jika kita bandingkan dengan perayaan Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat kita saat ini sedang mengalami pandemi virus corona yang berada di Indonesia. Namun kabar baiknya adalah Kementerian Agama kali ini sudah memperbolehkan dan juga mengizinkan kita umat muslim yang berada di Indonesia untuk dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid. Nah, salah satunya seperti di tempat saya melaporkan saat ini pemirsa, yaitu di Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat. Kita akan lihat ini seperti apa protokol kesehatan yang telah disiapkan untuk nantinya menggelar sholat Idul Adha berjamaah. Nah, kita akan lihat pemirsa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Pak Haidit. Oke, boleh silahkan. Sudah. 36,6. 36,6 aman ya Pak ya? Aman. Oke. Alhamdulillah. Ini di. Saya sempat dulu, Mbak, Oke, ya. siap-siap. Nah, ini kita juga kemudian diharuskan untuk menggunakan pencuci tangan atau hand sanitizer sebelum memasuki area masjid. Ini juga bisa dilihat salah satu protokol kesehatan yang juga diterapkan di Masjid Cut Mutia ini adalah ini. Salah satunya ada marka atau garis-garis yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah yang akan melakukan sholat untuk menjaga physical distancing ataupun jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain guna menghindari penyebaran virus corona. Nah, kami akan mengajak Anda nih pemirsa untuk berbincang langsung bersama Bapak Andi selaku Ketua Panitia Pelaksana Idul Adha dan juga Kurban. Gitu. Selamat siang. Mbak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Apa kabar? Baik, sehat juga ya Pak ya. Sehat, karena sebelum nanti sibuk mengurusi pelaksanaan Idul Adha dan juga Kurban. Mulai sibuk nih kita dan panitia dan seluruh pengurus masjid juga pada sibuk. Pertama memang mempersiapkan buat Idul Adha besok kan. Dan juga memang untuk kurban juga sekaligus. Ya gimana Mbak? Nah, kalau untuk saat ini kan sudah diperbolehkan oleh kementerian untuk menggelar sholat Idul Adha berjamaah meskipun saat ini sedang berada di tengah pandemi virus corona. Kemudian aturan-aturan protokolnya apa saja? Apakah juga kemudian kebijakan ini diturunkan oleh Kementerian Agama kepada setiap masjid? Yang pastinya diturunkan oleh Kementerian Agama melalui kelurahan kita komunikasinya. Dan memang Idul Adha kali ini Idul Adha yang spesial Mbak. Karena situasinya pertama COVID, yang kedua itu umat muslim yang ada di dunia, Indonesia maupun Jakarta, khususnya juga jemaah Masjid Cut Mutia. Ini menjadi tahun yang pertama tahun pertama. Karena kemarin Idul Fitri kan kita nggak ada yang sholat Id. Sudah jadi rindu rasanya pasti saya merasakan juga nggak cuma jamaah Masjid Cut Mutia, mungkin dimanapun pasti akan membludak nanti. Perkiraan kami jemaah Masjid Cut Mutia itu pada pelaksanaan sholat Jumat itu ada kurang lebih 1.000 jemaah. Nah, perkiraan kami itu nanti di Idul Adha besok ada kurang lebih 3.000 jemaah akan sholat dan hadir di sini pada Idul Adha besok. Kalau untuk batasannya sendiri jika biasanya menampung 100% gitu, pada saat nanti sholat Idul Adha tahun ini batasannya ada berapa persen jamaah yang kemudian diizinkan untuk melaksanakan sholat di sini, Pak Andi? Kita sebetulnya nggak memberikan batasan, Mbak. Cuman memang ketika memang ini masjid sudah full dengan diisi berdasarkan signage yang udah kita buat, 1 meter jarak protokol COVID, ya kita tutup. Jadi memang nanti kami juga berharap para jemaah akan hadir lebih pagi lagi. Kan kita insya Allah akan melaksanakan ibadah itu jam 7 pagi. Jadi kami berharap dari jam 6 pagi sudah mulai berdatangan, karena kita akan membuka area itu dalam satu pintu. Jadi satu gate aja, gerbang utama. Karena di situ nanti akan ada petugas kami untuk menembak termogan itu di setiap jamaah yang akan masuk. Yang berikutnya seperti biasa cuci tangan, yang kita sediakan juga tempat wudhu darurat lah. Sebetulnya wudhunya tuh kami berharap para jemaah ada di rumah wudhunya, udah berwudhu di rumah, dan kita siapin wudhu darurat itu untuk cuci tangan. Habis itu dipersilakan untuk masuk, dan ketika semua signage-nya terisi penuh, gerbang akan ditutup. Untuk masker nih berarti diwajibkan ya untuk setiap jamaah masuk hingga sholat menggunakan masker. Pasti Mbak. Jadi kami juga menyiapkan juga memang masker darurat bagi para jemaah yang kemungkinan lupa untuk tidak membawa masker. Tapi kami berharap juga para jemaah itu membawa masker dari rumah, dan kami wajibkan nanti juga kami akan umumkan starter pack-nya ya kalau bahasa sekarang. Itu nanti ada di sosial medianya di Masjid Cut Mutia.
di Instagramnya nanti akan di follow aja, nanti dilihat sendiri. Nanti jika berkenaan dengan sholat Idul Adha, kalau untuk kurbannya sendiri di sini juga melaksanakan kan ya Pak? Iya betul, melaksanakan. Jadi saya update juga per hari ini sapi ada 10. Habis itu kambingnya baru ada 54, tapi akan berlanjut seperti biasa. Makin mendekati hari kurban pasti makin banyak. Dan yang berbeda dari tahun kemarin, kurban itu kita laksanakan pemotongannya tetap di sini, tapi nanti diberikannya langsung. Jadi masyarakat, para penerima hak dari kurban itu nggak boleh berdatangan ke Masjid Cudmutia dan nggak ada antrian kupon seperti biasa. Tapi dari panitia kita memberikan langsung ke kantong-kantong orang-orang yang membutuhkan. Kayak misalnya di sekitar Masjid Cudmutia ini, walaupun kawasan menteng, ada RT-RT atau kawasan-kawasan yang memang membutuhkan kayak menteng kecil. Habis itu juga panti asuhan, panti jompo dan anak yatim. Tapi pelaksanaannya bukan pada saat hari sholat itu juga siangnya, tapi hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Hari setelahnya ya? Setelahnya, berarti terhitung tanggal, kalau kita tanggal 31 Juli, berarti tanggal 1 Agustus ya? Mulai. Terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di TV1 pemirsa. Sudah jelas ya, untuk di Masjid Cudmutia sendiri, diharapkan nanti tidak ada kerumunan dan juga membludaknya masyarakat dan juga warga ini nanti tidak akan terjadi lah, karena tentunya kita tidak mengharapkan adanya klaster baru pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah DKI Jakarta dan di wilayah-wilayah lainnya. Nah, kami nanti akan juga mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pihak Kementerian Agama untuk mengecek sebenarnya protokol kesehatan yang diatur seperti apa, bagaimana mereka memastikan bahwa anak-anak mereka, masjid-masjid di seluruh Indonesia ini kemudian dapat melaksanakan sholat Idul Adha dengan aturan yang dapat dilaksanakan dengan jelas begitu. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Menyaksikan kabar siang di lokasi, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Jika tadi saya sudah mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh pengurus masjid mengenai nanti bagaimana protokol dan juga pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah dinas dari salah satu petinggi Kemenak. Nah, ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Dirjen Binmas Kementerian Agama. Ada Prof. Kamarudin Amin. Saya biasa memanggilnya Prof. Kamar ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, kalau kita melihat kemarin sempat Menteri Agama mengeluarkan surat edaran. Ada surat edaran nomor 18 tahun 2020 mengenai protokol pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga kurban. Nah, ini yang perlu dicermati oleh kebanyakan masyarakat karena sudah rindulah untuk sholat Id di masjid, tidak hanya sholat hari raya saja kemarin, tapi juga pada hari kurban ini. Isinya seperti apa, Prof? Protokolnya apa saja? Jadi prinsipnya masyarakat di mana saja itu boleh menyelenggarakan atau melaksanakan sholat Idul Adha dengan syarat harus menjaga protokolnya. Tetapi di daerah itu harus dipastikan itu aman COVID. Jadi ketika pemerintah daerah misalnya mengatakan bahwa di daerah itu belum aman COVID, maka tidak boleh dilaksanakan sholat Idul Adha. Sepanjang pemerintah daerah tidak melarang atau menganggapnya aman saja, maka masyarakat boleh menyelenggarakan sholat Idul Adha baik di masjid atau di lapangan atau di mana saja. Itu prinsipnya. Tetapi dengan syarat masyarakat harus memastikan bahwa protokol kesehatan, protokol COVID-19 itu dijaga. Nah, kemudian pertanyaannya, Prof, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa suatu masjid di suatu daerah tersebut benar-benar aman? Karena terkadang kita tidak mengerti kan. Nah, perlu tidak atau harus tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat? Ya, pastinya. Jadi, Kementerian Agama telah mengeluarkan edaran. Kementerian Agama punya struktur sampai ke desa. Ada Kanwil, ada Kakan Kemenak, ada KUA, ada penyuluh dan sebagainya. Tetapi ini tentu tidak cukup. Tidak mungkin Kementerian Agama bisa memonitor, mengawasi semuanya. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, apalagi pemerintah daerah, gugus tugas, mari kita bersama-sama mengawasi, memonitor, memastikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha ini sesuai dengan protokol COVID-19. Karena ini adalah kepentingan bersama kita, ini adalah demi kesehatan kita bersama, keselamatan kita bersama, maka semua pihak, Kementerian Agama, pemerintah daerah, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif untuk memastikan
bahwa pelaksanaannya aman COVID-19. Oke, baik. Nah, bagi para pengurus masjidnya sendiri, apakah juga kemudian sudah di breakdown nih protokolnya seperti apa? Dipastikan bahwa memang setiap masjid yang nantinya akan menyelenggarakan sholat Idul Adha itu benar-benar sudah mengerti protokol yang dituangkan dalam surat edaran Menteri. Jadi surat edaran ini kan sebenarnya kelanjutan dari surat edaran sebelumnya. Ya. Jadi sesungguhnya kami berasumsi insya Allah seluruh panitia masjid itu sudah memahami dengan baik. Oleh karena itu kami sekali lagi mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Kita percayakan kepada panitia masjid, tapi masyarakat juga boleh memonitor. Masyarakat juga harus memantau, memastikan bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan protokol COVID karena ini demi keselamatan kita bersama. Jika memang tidak bisa dilaksanakan, protokolnya tidak bisa dijaga, sebaiknya tidak usah melaksanakan. Misalnya contohnya Masjid Istiqlal. Ya. Masjid Istiqlal ini kan pesertanya bisa sampai 200.000 orang. Kita pastikan tidak mungkin masyarakat bisa menjaga protokolnya. Tidak mungkin semua orang diperiksa suhu badannya 200.000. Butuh waktu berjam-jam untuk bisa melaksanakan Ada itu. batasan tidak berapa kapasitas di sebuah masjid? Ya, jadi Termasuk karena Istiqlal ya, ini karena banyak juga yang kemudian ingin mencoba sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal setelah rampung direnovasi. ya, makanya jadi di Masjid Istiqlal diputuskan untuk tidak dilaksanakan. Oh ya. Tidak ada sholat Idul Adha di Istiqlal karena tidak mungkin kita bisa mengecek suhu badan ratusan ribu orang dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dipastikan tidak mungkin. Oleh karena Ya. itu, Imam Besar dan juga Menteri Agama tentunya bersama dengan Menko-Menko memutuskan bersama supaya sebaiknya sholat Idul Adha tidak dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Karena dipastikan protokolnya tidak mungkin bisa dijalankan. Begitu juga di tempat lain. Jika kita yakini tidak bisa, sebaiknya jangan karena itu berpotensi berbahaya untuk kesehatan kita bersama. Nah, kemudian untuk kapasitas di masjid 50 atau 70%? Sekitar 60%. 60%, Karena kan nah. minimal 1 meter jaraknya. Iya. Jadi ya sekitar 60% kapasitas masjid maksimal. Itu diperbolehkan hanya di dalam ruangan atau juga diperbolehkan untuk menggelar sholat Id di halaman masjid? Boleh, boleh. Boleh juga. Di luar, di dalam, di lapangan itu boleh sepanjang protokolnya dijaga. Protokolnya jaga. Ya, Nah, itu intinya tadi. menjaga protokol. Ya, itu tadi kalau menjalankan sholat Idul Adha. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan kurban ini, Oke. Prof, untuk di sebuah masjid? Karena kita tahu juga harus biasanya ada kerumunan di sana ya. Ya. Nah, sama. Jadi kurban juga kita mempersilahkan masyarakat untuk melaksanakan kurban, bahkan dianjurkan ya di masa COVID-19 ini justru saatnya umat Islam mengekspresikan kecintaannya, kepeduliannya kepada umat, kepada kemanusiaan, kepada umat Islam khususnya. Jadi kita mengajak umat Islam untuk berkurban ya. Nah, tentu juga dengan menjaga protokol juga. Ya. Protokolnya seperti apa? Pertama mulai dari panitianya. Panitia harus memastikan bahwa di lokasi tempat penyelenggaraan kurban itu aman COVID dan memungkinkan untuk menjaga protokol physical distancing harus dijaga, ruangannya harus terbuka dan yang boleh hadir hanya panitia dan yang berkurban. Tidak boleh disaksikan oleh masyarakat secara banyak. Kita harus bersama-sama menghindari kerumunan. Satu lagi Prof, mungkin pada saat kemarin sholat Idul Fitri diperbolehkan untuk sholat di rumah begitu. Untuk Idul Adha sendiri sebagian wilayah mungkin yang termasuk zona merah, kemudian bagaimana mereka harus melaksanakan sholat Idul Adha? Boleh saja, ya boleh. Karena zona merah itu kan misalnya sebuah kabupaten. Ya. Di situ zona merah, tapi itu kan tidak berarti seluruh kabupaten. Mungkin di tempat masjid atau di suatu tempat di mana di situ ada tempat ibadah aman-aman saja. Jadi sekarang ini dalam rangka merespon adaptasi kebiasaan baru, masyarakat diperbolehkan, dipersilakan untuk menyelenggarakan Idul Adha, tetapi sekali lagi harus bersama-sama menjaga protokol COVID. Oke, baik. Seperti yang juga kita lakukan saat ini ya, menggunakan mikrofon masing-masing untuk menjaga Betul. penyebaran pandemi virus corona dan juga menggunakan masker serta jaga jarak gitu ya, Jaga Prof. jarak, Itu betul. yang terpenting jika kita ingin menikmati suasana dan juga kerinduan kita ya untuk dapat menikmati sholat Idul Adha di masjid di tengah masa pandemi. Itu tadi perbincangan kita pemirsa dalam Kabar Siang di Lokasi. Jangan kemana-mana karena Kabar Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.